Prodi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari Kabupaten Pamekasan dan di sini saya berkesempatan untuk berziarah dan mengenang keistimewaan Kiai Agung Rabah yang ada di Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura ingin melakukan observasi tentang berziarah dan mengenang keistimewaan Agung Rabah leluhur Bintara Saud sebagai tugas pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura tahun 2021. Izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal menyangkut tentang Kiai Haji Agung Rabah. Kiai Agung Rabah. Kiai Agung Rabah. Bagaimana sejarah munculnya situs tersebut? Baik, Kiai Agung Rabah ini nama kecilnya bernama Abdurrahman. Beliau berasal dari Sumeneb, dari Desa Lekatan, Kabupaten Sumeneb. Beliau ada di dusun Rabah ini karena perintah dari guru beliau yaitu Kiai Haji Gunung Sampang. Jadi beliau menempati daerah Rabah ini atas perintah guru beliau yaitu Kiai Haji Gunung Sampang. Dan kemudian beliau menempati di sini semasa dengan kerajaan Pamelingan yaitu Raja Ronggo Sukwati Pamekasan. Raja Ronggo Sukwati Pamelingan. Jadi hidupnya beliau itu semasa dengan Ratu Ronggo Sukwati di kerajaan Pamelingan yang sekarang menjadi Pamekasan. Itu asal mulanya. Jadi beliau seorang waliullah yang agung, seorang wali besar di zamannya, dan beliau banyak santrinya ketika berada di sini, dan beliau merupakan mbah dari Bintara Saud, Mbah Majedi dari Bintara Saud, Raja Sumeneb. Terus? Baik, ini dulu pertanyaan dari saya, bisa diganti dengan pertanyaan dari teman-teman yang Silakan. Wafatnya itu karena apa dan pada tanggal berapa beliau wafat? Mungkin Saya ceritakan asal-usul beliau dulu ya. Jadi beliau ini kalau secara nasab ke atas langsung ke Sunan Kudus. Beliau keturunan Syekh Ahmad Badawi atau yang dikenal dengan Sunan Ketandur, Sumeneb. Jadi ke atas langsung bernasabkan ke Sunan Kudus. Beliau tidak punya keturunan. Beliau kawin dengan putri Mutintece yaitu Dewi Kepul. Jadi beliau tidak punya keturunan dan Rabah ini diganti oleh kemenakan beliau yang bernama Kiai Adil. Kiai Adil ini adalah putra dari Kiai Abdul Qidam Larangan Arsoci yang kawin dengan adiknya Kiai Agung Rabah, Dewi Asri namanya. Jadi secara turun-temurun Rabah ini kemudian digantikan oleh keturunan dari ponakan beliau. Kalau berbicara kapan beliau wafat, tidak ada data yang pasti, cuman diperkirakan antara tahun 1500 akhir Masehi atau 1600 awal Masehi. Di data-data keluarga itu tidak ada. Jadi kemungkinan kalau sampai sekarang itu sekitar sudah berusia 300 tahun lebih atau sampai 400 tahun. Karena beliau hidup di masa Ratu Ronggo Sukwati, Raja Negeri Pamelingan atau yang sering kita sebut sekarang itu sebagai Pamekasan.
beliau wafat bukan karena sakit juga, tapi karena memang sudah sampai masa di mana beliau akan wafat itu. Terus apa lagi pertanyaan barusan? Masih? Sudah, silakan olehnya. Apa potensi-potensi yang dapat dikembangkan? Karena beliau ini memiliki keterkaitan dengan Raja Rungkosukowati, negeri Pemilihan atau Pamekasan yang sekarang, maka oleh Pemkab Kabupaten Pamekasan, Makbarah atau makam Kiai Agung Rabe ini dijadikan situs sejarah oleh Pemkab. Dan itu murni kalau sudah menjadi situs sejarah, menjadi situsnya daerah, semua pengelolaan itu dikelola oleh Pemkab Pamekasan. Potensi yang bisa dimunculkan adalah Kiai Agung Rabe ini sampai detik ini menjadi destinasi wisata religi yang ada di antara yang ada di Pamekasan. Jadi menjadi wisata religi yang ada di Pamekasan di samping Kota Ampar Barat, Makbarah, Rungkosukowati, dan beberapa makbarah-makbarah sesepuh Pamekasan lainnya. Itu potensinya. Dan dari potensi ini kemudian banyak menghasilkan atau banyak membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar karena banyaknya peziarah yang masuk dan datang ke Makbarah Kiai Agung Rabe. Selain meningkatkan perekonomian masyarakat, apa manfaat lain bagi masyarakat di sekitar sini? Kita tahu bahwa keberadaan beliau Kiai Agung Rabe ini merupakan cikal bakal dari keberadaan pondok pesantren Syekh Abdurrahman Rabe. Jadi karena beliau ini ketahuan oleh masyarakat pada waktu itu, di zaman itu sebagai seorang waliullah yang agung, akhirnya banyak masyarakat sekitar dan dari beberapa daerah mondok di sini. Hingga sampai sekarang keberadaan pondok pesantren ini berdiri dan berkembang, yang otomatis memiliki manfaat secara pendidikan kepada masyarakat. Kita tahu di pesantren ini sudah ada lembaga pendidikan setingkat SLTP, ada lembaga pendidikan setingkat SLTA, dan juga ada pengembangan minat dan bakat, ada pengembangan bahasa, ada pengembangan kreativitas yang secara real, nyata ini bermanfaat kepada santri, kepada masyarakat sekitar. Ada lagi? Nanti tak kasih bukunya. Ada bukunya. Ada bukunya. Itu karangannya saya, punya Rosi. Ini buku itu sudah dibedah di mana-mana ya. Jadi ini dibedah di event internasionalnya untuk pesantren rata-rata. Ada lagi? Saya rasa cukup. Oh gitu ya. Ya, nanti kita biar lebih mengenal lebih dekat. Kalian biar tahu bahwa semua situs yang ada di sini, baik itu makbarah, pagar, itu yang bangun itu Raja Sumenep. Itu Somala, Penembahan untuk Somala ini adalah putranya Pinter Saud. Sedangkan Pinter Saud ya sepuhnya Rosi juga dari Sumenep. Jadi Pinter Saud ini cucu kemenakan dari Kiai Agung Rabe. Benar ya, gitu ya? Iya. Mungkin cukup? Cukup. Ya. Terima kasih. Siap, sama-sama.